Sugeng Dalu, selamat malam, salam Rahayu, salam sejahtera. Masih bersama Sobat SKI, bersama saya Ki Agung Rogo Sukmo, bersama kawan-kawan yang saya tampilkan hari ini, bersama Ibu Ngatina, sama ibu saya Mas Tulus, dan kameramen Mas Bayu. Kita berbincang-bincang mengenai tema sejarah sinden di jalan rumah kediaman mana? Karangrejo Gang 1 Buntu. Saya sedikit cerita tentang sejarah sinden mulai tahun berapa Ibu? Ini Mas, Ya. saya ini kan orang seniman. Jiwa saya itu di seni itu sangat menggebu ya. Jadi saya menjadi seorang seniwati yang budaya itu bukan karena saya sekolah. Sebenarnya sinden dan pedalangan seni apapun itu ada sekolahannya. Karena saya ini orang bonek, nekat, apapun yang saya inginkan saya harus bisa, seperti itu. Termasuk bidang vokal. Saya dari jenis sinden itu tidak menguasai seperti orang-orang yang sekolah, tapi saya bisa untuk umpama ular kambang atau pangkur atau sinom atau dandang gula, kinanti, pucung itu termasuk ya wis panganan saya istilahnya di situ. Jadi belajar itu nggak ada yang ngajari atau gitu? Iya, karena punya kemauan. Jadi saya mendengar sesuatu yang elok dan indah, aku harus sisa seperti itu. Dalam cengkoknya, dunia vokal sinden itu vokalnya ada termasuk selendro dan velok. Velok itu ke vokal suaranya renyah, enteng, enak. Jadi untuk lagu-lagu Mares itu cocoknya di velok. Kalau di selendro itu termasuk selendro itu yang punya hanya di Jawa Timuran. Jawa Timuran itu selendro. Kalau wayang Jawa Tengahan itu lebih lengkap karena ada beloknya. Jadi ada beloknya. Kalau wayang Jawa Timuran itu gamelannya hanya krucilan. Tapi kalau wayang Jawa Tengahan itu setiap adegan yang ditampilkan seperti jejere, Mas Tino, metune Dursasana atau metune Janaka atau metune Dwarawati itu semua tuh punya gending masing-masing. Jadi kalau Janaka yang keluar itu gendingnya Kinanti Sandung. Kalau termasuk Dursasana yang keluar kan gerakannya sigrak, untuk gerakan tarinya itu sigrak, gagah ya. Namanya Dursasana itu wong termasuk wong Kurawa. Apapun itu dengan gerakan-gerakan yang penuh mistik dan gairah. Jadi karakter-karakter Dursasana itu menggambarkan seorang yang artinya orang yang serakah, boleh gendere dewe, boleh menangi dewe. Tapi kalau pewayangan dari Pendowo itu mengisahkan kesatria yang utama, kesatria yang luhur. Jadi yang penuh kebijaksanaan seperti Puntadewa itu seorang raja linuweh tapi orangnya penuh dengan bijaksana. Tapi itu. Saya ini tertarik kok, gimana Ibu sampai terlibat di dunia seni ini? Karena jiwa saya sejak kecil itu saya sudah jadi penyanyi Mas. Saya dulunya penyanyi. Saya penyanyi orkes Melayu. Jadi zaman dulu itu belum seperti sekarang. Orkes itu dulu itu masih musik keroncong juga. Saya di keroncong, ya di seriosa. Semua vokal saya ikuti karena saya ingin belajar. Termasuk kalau dulu itu ada namanya hadra. Hadra itu termasuk samrof. Tembang-tembang samrof dulu saya menguasai karena dulu saya juga termasuk masih pimpinan Fatayat zaman dulu itu. Zaman Ansor-Ansor itu saya pimpinan Fatayat. Saya termasuk ya juara qiraah. Saya berperan di bidang drama itu sejak kecil sudah menguasai drama saya. Dan peran-peran saya sebagai istilahnya lawak itu ya spontanitas saya.
seperti itu. Akhirnya saya ngisi di RRI, di TVRI. Zaman dulu tuh di THR itu mewah Mas, tidak semua orang bisa masuk di THR kalau orang nggak punya keahlian. keahlian bidang seninya yang mateng. Akhirnya saya lari di THR itu mendalami orkes Melayu. Zaman dahulu itu orkes Melayu Puspita. Saya ikut orkes Melayu Puspita. Katanya Ibu sampai ke itu, ke Istana Negara. Ya karena saya mewakili termasuk dari P4, GBAN Gerakan Tari dan itu Gerakan Tari dan Vokal P4. Di sisi lain yang kemarin tahun yang kemarin saya mewakili Komnas Perempuan dan HAM Bahasa Ibu. Di situ itu. Jadi saya tuh dipanggil ke sana-sana itu tidak punya artinya khayalan aku harus enggak, itu tidak sengaja. Akhirnya saya dapat telepon dari sana untuk persiapan. Akhirnya saya bisa ke sana. Ora bondo duit sasen pun saya sudah dicukupi. Berarti di Surabaya kok ya, Bu? Enggak. Ya, saya walaupun di Bali itu saya mewakili di Bali ya, termasuk Jawa untuk kembali jati diri ke Bali. Jadi antara Bali dan Jawa itu punya kesatuan yang kuat dari spiritualnya waktu kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Berarti sudah darah seni itu sudah dari kecil Ibu ya. Pokoknya mendarah daging sampai tua Daging ini sampai sekarang. saya nggak bisa lepas dari dunia seni saya. Walaupun saya kora-kora nyapu ya sama nembang, sama nyanyi, sama ura-ura ya belajar dalang, belajar culuan Tapi seperti itu. sebenarnya asal usulnya Ibu itu kelahiran mana sih kok bisa nembang Jawa? Saya ini sebenarnya bukan orang Jawa asli. Saya ini dari Madura. Bapak saya dari Sampang Pengarengan Total. Halo saya. Di situ itu. Tapi karena jiwa saya jiwa seni, saya sejak kecil senang lelaku. Jadi vokal-vokal yang saya sampaikan itu kayaknya orang tuh senang dengan penampilan saya di situ. Saya bisa nari karena saya memang senang nari ya di situ. Nari itu ya nggak belajar Mas, saya nyetel kaset India dengan gerakan-gerakan itu energi kan India itu energia itu seperti itu. Saya pernah dengar di YouTube podcast wawancaranya Ibu di Gus Kampung itu loh. Iya. Iya pernah. Iya. Nah, itu tentang mengkritisi kesenian tradisional yang belum dijamah pemerintah. Ya sekarang itu begini Mas. Kalau dulu saya kan tinggal di THR ya. Seni apapun itu saya bisa belajar. Walaupun saya belajar wayang orang itu enggak saya harus belajar sekolah tari wayang orang, tapi saya belajar bersama-sama dengan anak-anak penari-penarinya. Akhirnya aku belajar tari gambyong. Jadi kalau wayang itu pakemnya dari tarian gambyong. Tapi kalau ludruk pakemnya ya dari remo. Jadi kalau ludruk itu harus iso jula-juli. Kalau di wayang orang tuh setidaknya kudu iso nembang. Karena apa? Wayang orang itu dalam penyampaiannya itu kadang-kadang dengan tembang di situ itu. Jadi bahasa wayang dengan bahasa ludruk itu lain. Kalau ludruk itu bahasa Surabaya khas, tapi kalau wayang orang itu bahasanya masih bahasa Kromo Inggil, bahasa Kawi yang dulu. Jadi sendika dawa seperti itu istilahnya paduka. Jadi kalau ketoprak panjenengan dalam, kalau wayang itu paduka. Di masih kenal itu ya, Cak Kartolo ya. Iya, saya CS-nya sama anak-anak keluarganya. Wong mantunya Pak Kartolo itu juga dosen tari, dosen seni wayang. Kalau mau nyindir itu ada baca mantranya atau Enggak, Mas. ritual dulu atau langsung Kalau saya karena saya ini orang spiritual, ya mau nggak mau tak lepas dengan doa, Mas. Sebelum kita melakukan apapun tuh kalau orang Jawa ya, tan kendat anggennya meminta datang panguasani penjuang manon. Jadi kita tidak lepas untuk menyampaikan doa atas kekuasaan Tuhan karena hidup kita itu adalah kuasa Tuhan seperti itu. Jadi kita tidak lepas dengan doa. Walaupun kalau orang Jawa itu doanya hanya Gusti yang Maha Kuwasa Enggale yang Maha Agung kang merbuasisa gesang kula tansah nyadong dening pangestu anggen kula ngayahi gesang wonten ing alam pagelaran tansah pinaringono kasembatan ing sedaya.
Itu memang nek wong Jawa itu memang tutur katanya itu dengan bahasanya sendiri, Mas, di situ itu ya. Sakrenteke jiwa, sakrenteke rasa. Itu kalau kita percaya dengan penyampaian kita, mulane nek wong Jawa itu ada sabdo pandhita ratu. Di dalam kata-kata kita itu tidak boleh sembarangan untuk berkata. Karena apa? Sabdo pandhita ratu itu takutnya kalau kita membicarakan yang jelek itu takut kena imbas yang jelek seperti itu. Makanya orang-orang seperti saya ini nggak berani ngomong ngelokno wong saenake dhewe ya nggak berani. Sampai sekarang itu masih ada undangan untuk manggung, Masih, masih ada. saya masih eksis yang Juga manggung, masih aktif ya. masih aktif. Coba sih, kita ini pengen denger satu aja Sedikit. Ya. sindennya gitu gimana Ya. Nembak suaranya, sinden ya? nembak satu aja. Oh ya, ya ini Yang saya gampang tembangkan pelok Asmorondono, ya tembangannya kita itu pujian istilahnya. Hayam tentra matir makmur semput ambang ona Terus tadi yang nembang pertama itu ada arti sejarahnya dari musiknya ada nggak? Ada. Itu tentang apa itu? Itu tembangan elok gandrung itu istilahnya kita itu gandrung dengan hidup ini membutuhkan ayem tentrem, kerukunan dan kemakmuran mengenai Nusantara. Nusantara. Jadi di dalam Nusantara ini adalah kerukunan, kemakmuran untuk mencapai kejayaan Nusantara.
Jadi rino kantaraning weni. Siang malam kita tidak bisa lepas tan kendat. Ya rino pantaraning wengi tan kendat anggenya meminta antuk nugrahaning Hyang Manon. Jadi kita tidak lepas untuk berdoa untuk mencapai anugerah dari Sang Maha Cipta, Sang Maha yang kuasa, yang maha Puasa. mempunyai jagat raya seisinya ini. Maksudnya seperti itu. Kadang itu orang muda-muda itu ada nyanyi tembang tapi gak ngerti. Ya dianggap Oh, tembang itu desa. Dulu saya sendiri Pak jalur cinta anu nih tahu. saya dulu tuh ya gitu, nak krungu gamelan kelenengan ku benci saya setengah mati. Apa sih nggak ngerti. Gamelan. Iya. Apa saya kok enggak, ya memang saya nggak mengenal sama sekali. Tapi bareng mengerti dengan tembang-tembang Jawa itu penuh filsafah, penuh makna, penuh pitutur, penuh arti. Jadi tembang-tembang Jawa itu sesuai dengan pribadi saya mengenai Kalau di film orang-orang laku. sinden itu ada ritual mandi, ada tulisan Ya memang benar Mas. benar dari Seni Ya. budaya, bukan sinden aja. Kalau seni budaya, katakanlah pemain wayang orang, pemain ketoprak, pemain ludruk, orang seni budaya, orang seni panggung, mengenai menguasai gamelan istilahnya, dari gamelan itu musik dari gamelan. Itu orang-orangnya orang spiritual semuanya Mas. Jadi gak syukur atau jebur-jebur gini, enggak ada ritualnya juga. Gak Ya, syukur-syukur Untuk pangaribawa, untuk pengasihan ya jelas toh Mas. Nek wong seniman iku kudu duwe pengasihan, duwe pangaribawa seperti itu. Jadi punya kewibawaan untuk menyampaikan kepada penggemar istilahnya penonton lah. Burung metu wis dadi golekane wong itu ya karena banyak penggemar sing edan. Sampeyan wis ro wujud saya asli. Nah, Tapi sekarang, saya nek wis dadi sampean heran. Padahal ya aku wis tuwek seperti ini. sekarang lah pesan-pesannya Ibu ke generasi muda tentang seni budaya itu seperti apa untuk meneruskan Oh, keterampilan itu. kalau saya Pesan-pesannya buat pesan-pesan saya kepada regenerasi itu ya supaya jangan belajar. sampai ditinggalkan mengenai budaya ini. Karena apa? Budaya itu sangat adiluhung karena sejarah peninggalan dari leluhur kita. Apapun dulu itu doa itu dengan tembang Mas. dulu berarti Hmm. doa mesti nembang ya. Nembang seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu kan membuat tembangan Dandang Gulo. Jadi Kidungan Purwojati itu sebenarnya doa tolak balak juga. Dandang Gulo ya selalu memang dari leluhur kita. Kalau sampai kidung Wah, itu sama ya. Ya kidung tembang itu sama Mas. Lain dengan lagu. Kalau campur sari itu lagu, bukan tembang. Jadi campur sari itu lagu ciptaan. Tapi kalau seperti tembang itu ya seperti sinom, kinanti, ular kambang itu gendeng. Itu gendeng. Jadi lewat tembang-tembang gendeng. Jadi Dandang Gulo, kinanti itu sebangsa gendeng. Harapannya Ibu nih ke depan untuk pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat tentang seni budaya itu kadang itu kurang disentuh. Iya Mas, Pesannya karena itu apa? untuk mereka itu apa? Biar paling tidak dibenahi. Apanya yang dibenahi? Kadang mereka juga bilang, Ya, Kembali hidup lagi. ya karena sebenarnya orang senimannya itu Mas, seniman budaya itu orangnya canggih-canggih, hebat-hebat ya. Tapi karena di dalam lingkungan termasuk dari kepemerintahan kurang merespon, nanti yang digalakkan titik-titik konser band. Padahal modern. Mana untuk regenerasi yang mengenal dengan budaya kita di dalam tradisi kita seperti termasuk jaranan ya, termasuk ketoprak, wayang orang, ludruk. Ludruk itu kan maskotnya Jawa Timur, Mas. Ludruk itu kesenian maskotnya Jawa Timur yang mengisahkan kehidupan sehari-hari kalau ludruk. Tapi kalau ketoprak mengisahkan sejarah kerajaan. Kalau wayang orang, kalau wayang ya mengisahkan zaman kadewatan. tapi yang saya tahu itu di Jawa Timur itu ada itu loh,
gedung kesenian Cak Durasim. Nah, Cak Durasim itu kan memang orang seniman dulunya. Cak Durasim itu memperjuangkan dalam perjuangan lewat seni dengan hitungannya Bekupon Omai Doro. Melok ini pon awak besoro. Akhirnya kan Cak Durasim itu yang asli dibolehi sama Jepang. Kan begitu wae. Sampai ya semua perjuangan Mas. Walaupun orang seni itu perjuangan. Masih aku yo apa terus moro iso to Mas yo kabeh iki dengan semangat awak dia percaya diri dan bosan-bosan untuk berlatih. Walaupun vokal pun kalau nggak terbiasa dilatih itu kalau kita mau menyampaikan ya vakum Mas. Walaupun pembicara pun kalau nggak terbiasa disampaikan ya vakum Mas. Seperti itu. Seperti pembawa acara bahasa Jawa. Winantu sakung pambagyo kajiwolan kasariro dumateng panjenengan sedaya. Dumateng sakung para sepuh miapini sepuh. Para manggalaning praja miya pangasaning negari, bapak-bapak ibu-ibu ingkang dahat kinurmatan, para alim lomo ingkang tansah kala taat. Saderengipun adicara panggih kemanten katindakaken. Monggo kula dherekaken. Puji syukur punjuk dumateng kersanipun Gusti Allah taala ingkang sampun paring pangaribawa dumateng sagung para kawula sehingga kita sami saged paring idi pangestu dumateng Bapak kula saha ingkang ana tepi darmaning sesepuh amiwaha putra-putrinipun ingkang asesilih Dihayu Kusumaning Erni Kusumawati ingkang sampun palakrama kaliyan Jejaka Tumaruna ingkang paring asma jinten pamoni saking putra Bapak Edi ingkang sampun katindakaken mekaten menggaya adicara panggih manten ingkang badhe katindak seperti itu. Sini Biasa. Jadi walaupun ngomong itu ya memang kita harus berlatih ngomong. Ya kayak wong edan itu. Ceritanya bakal panjang banget lah. Kita ngikuti ceritanya Ibu. Ya, jejaknya panjang banget. Coba di closing dulu sih, nanti kita lanjutkan Ya. berikutnya. Coba sih closingnya pakai bahasa ngomong Inggil ya. Sakit Bu. Misalnya coba closing. Nanti Diampuni. closing sih. Closing. Enggak bahasa. saya ibu Mas. Ya. Nggih para pamirsa ingkang dahat kinurmatan lan ingkang dipun mulyakaken mekaten menggahing sedaya ingkang kawula aturaken mbok menawi sedaya menika saged mangertosi saking sedaya kahanan lan mbok menawi wonten tata kirang prayoginipun anggen kula ngaturi sedaya menika nyuwun gunging samudra sipangapunten tansah pinaringono puji rahayu sesama Rahayu. Rahayu.